United. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herti Susipa, SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam SDN 103 Kaur, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sekaligus mahasiswi dalam jabatan BEK 2 tahun 2022. Hari ini tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja guru dengan tema indahnya puasa bulan Ramadan di kelas 5 SDN 103 Kaur. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat tadi? Sehat. Alhamdulillah. Namun sebelumnya, alangkah baiknya sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas pimpinan. Siap. Bersalam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman, kita sebelum belajar baca doa dulu. Sebaiknya kita membaca surat pendek terlebih dulu. Ya, sebelum baca kita sama-sama surat Al-Alaq. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil lahabir wa tab.
menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. Terus yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan juga mengendalikan diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Terus yang ketiga adalah menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Jadi itu adalah tujuannya kenapa kita pelajari pelajaran bulan Ramadan atau tujuan kita pelajari tentang bulan Ramadan. Ini ada pengertian bulan Ramadan. Apa arti bulan Ramadan? Menahan haus dan lapar dan juga nafsu ya itu. Nah, jadi sebenarnya puasa Ramadan itu kalau bahasa itu artinya saum atau menahan. Jadi secara istilah menahan diri dari haus dan lapar serta hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit matahari sampai ke terbenamnya matahari. Itu adalah pengertian puasa. Nah, apa itu tujuan puasa atau jadi puasa ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 193 apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi itu adalah ayat tentang puasa. Jadi kita sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa. Jadi kalau kita tidak kerjakan maka kita akan berdosa. Kalau kita tidak mengerjakan maka kita akan dapat pahala. Itu bulan puasa bulan Ramadan. Nah, ini ada syarat wajib puasa. Kemudian apa itu ganjaran kita sebagai umat Islam itu untuk berpuasa? Nah, itu artinya kalau kita berpuasa apa? Dapat pahala dan juga takwa. Jadi kita dapat mendapatkan takwa dari Allah. Itu adalah ganjaran kita kalau kita berpuasa bulan Ramadan. Kemudian apa itu takwa, Bu? Takwa itu adalah apa? Apa takwa? Melakukan semua perintah Allah dan juga menghindari larangan-larangan Allah. Itu adalah orang yang sungguh-sungguh bertakwa. Hidupnya akan, kalau kita bertakwa itu artinya kita akan tentram. Ya, hidup kita akan tentram. Jadi itu adalah surat tentang Al-Baqarah ayat 1. Ya, ini ada syarat wajib puasa. Jadi syarat wajib puasa itu apa saja? Yang pertama adalah berakal sehat. Jadi kalau wajib puasa, kalau kita berakal sehat, maka kita harus berpuasa. Wajib, ya, wajib bagi kita kalau kita sehat untuk melakukan puasa bulan Ramadan. Terus yang kedua, baligh atau dewasa. Jadi baligh atau dewasa ini adalah anak yang belum baligh tidak wajib untuk berpuasa. Jadi artinya baligh itu aku sudah dewasa. Balighnya bagi perempuan itu dia sudah datang haid. Kalau laki-laki dia kalau suaranya sudah berubah maka dia juga sudah baligh. Maka dia juga diwajibkan untuk berpuasa. Itu ciri-ciri bagi yang perempuan dan laki-laki kalau dia sudah baligh. Terus apa? Kuat berpuasa. Jadi kalau dia berpuasa tidak dalam keadaan sakit, maka dia harus berpuasa bulan Ramadan. Kalau dia sedang dalam keadaan tidak sakit. Tapi kalau dia sedang sakit, tidak bisa melaksanakan puasa, maka dia boleh tidak puasa. Namun setelah puasa Ramadan selesai, maka dia harus mengerjakan atau membayar fidyah. Ini wajib puasa. Nah, ini ada syarat sah puasa. Apa saja syarat sah puasa? Yang pertama apa? Beragama Islam. Jadi kalau wajib sahnya puasa itu maka dia harus beragama Islam. Ya, jadi kalau agama lain boleh puasa boleh.
dia dalam keadaan sakit atau gila tadi atau juga mabuk ya, terus stres, dia juga tidak sah untuk berpuasa. Terus yang ketiga adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Bisa membedakan antara baik dan buruk. Jadi kalau kita sudah bisa membedakan kedua itu, maka dia sudah sah untuk melaksanakan puasa. Terus yang keempat, suci dari haid bagi laki-laki, bagi perempuan. Jadi suci dari haid dan nifas. Jadi kalau perempuan kan kalau dia sudah suci atau sudah datang bulan, maka harus bersuci terlebih dulu. Kalau masih ada pelajaran, maka dia belum bisa atau belum sah untuk berpuasa. Nah, kemudian nifas. Nifas itu apa? Nifas itu adalah bagi perempuan yang baru selesai melahirkan. Kalau masih ada keluar darah ya, maka dia belum sah untuk berpuasa. Jadi itu adalah rukun puasa. Ya. Rukun puasa itu apa? Ya. Apa yang pertama rukun puasa? Harus berniat terlebih dahulu. Jadi apa niat puasa nak? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan azim sanati lillahi ta'ala. Jadi itu adalah niat puasa Ramadan. Jadi ketika kita makan sahur, maka harus berniat terlebih dahulu. Jadi niatnya itu tadi ya, hafal semua kan? Nah, jadi harus berniat terlebih dahulu karena niat itu termasuk rukun puasa ya, syarat-syaratnya puasa. Jadi harus berniat terlebih dulu. Kalau kita berniat itu juga sudah dapatkan pahala ya. Terus jadi kita yang kedua adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang bisa membatalkan puasa? Jadi yang bisa membatalkan puasa selain makan dan minum, puasa apa namanya? Berantem. Terus apa lagi? Muntah dengan sengaja. Terus apa lagi? Maling, melawan orang tua. Apa lagi? Apa lagi tadi? Nah, jadi itu adalah syarat atau bisa menahan atau bisa membatalkan puasa. Bukan membatalkan, namun juga mengurangi pahala puasa. Jadi itu adalah rukun puasa. Ya, ini ada kerja kelompok. Nanti kalian kerjakan menurut kelompok masing-masing ya. Ada ibu bagi menjadi 3 kelompok. Bagaimana, selesai? Selesai? Ya, kalau selesai silakan untuk membacakan hasil presentasenya ke depan. Untuk kelompok 1 silakan untuk tampil depan. Ya, bacakan hasil kelompoknya. Syarat wajib puasa apabila syarat wajib terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Oke, aku untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 silakan. Sini. Sini. Di dalam Al-Baqarah ayat 183, Allah Rasulnya telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan pendidikan bahwa apa yang
sampai kepada kesimpulan kita pembelajaran hari ini tentang puasa Ramadan. Jadi untuk minggu depannya kita belajar tentang kitab-kitab Allah. Diapakan untuk minggu depan siapkan untuk belajar kitab-kitab Allah. Nah hari ini demikian, dan ini ada kesimpulan dari puasa Ramadan yang kita belajar hari ini, yang mana yang pertama adalah hikmah puasa Ramadan itu adalah membentuk akhlak mulia. Jadi dengan berpuasa bisa membentuk akhlak kita menjadi lebih baik lagi. Terus yang kedua adalah memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Jadi mari kita bersama-sama meningkatkan kebaikan pada bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu adalah ilmu atau pahalanya lebih 27